Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gipari Jakawali dari kelas E Ekonomi A. Di sini saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas UAS Ekonomi Makro Islam. Materi saya yang berjudul 5 Sektor Harapan Ekonomi 2020 di Tengah Kegalauan Global. Hampir semua prediksi ekonomi dari beberapa instansi ekonomi dunia memberikan deskripsi kekhawatiran serta ketidakpastian global sepanjang 2020. Perang dagang yang terjadi pada Amerika Serikat serta Tiongkok yang tidak segera selesai jadi akar ketidakpastian. Dampak perselisihan kedua negara itu membuat volume perdagangan dunia berkurang, harga komoditas yang turun hingga perkembangan ekonomi global tertekan. Belum selesai perang dagang, kemelut jalinan antara Amerika dengan Iran di awal 2020 meningkatkan kondisi makin bertambah darurat. Perlambatan ekonomi akan menghajar semua negara terhitung Indonesia. Perekonomian dalam negeri tahun ini direncanakan lebih landai dibanding 2018 atau 2019. Walau demikian, masih jadi keinginan menumbuhkan ekonomi dalam negeri dengan konsentrasi menggenjot pasar domestik. Wakil Ketua Biasa Kamar Dagang serta Industri atau disebut Kadin, Sinta Kamdani memandang di tengah-tengah intimidasi ekonomi global ada banyak kesempatan usaha dalam negeri, yakni pariwisata, ekonomi digital, sampai ekonomi kreatif. Dari data bidang usaha yang berkesempatan jadi keinginan di tengah-tengah kesulitan ekonomi, Sinta memandang beberapa stimulan dari pemerintah di bagian perpajakan akan menolong bidang usaha menghadapi perlambatan ekonomi. Pemerintah salah satunya sudah memberi sarana bebas pajak dalam tempo khusus untuk tax holiday serta sarana pengurangan pajak. Pada November 2019, tax holiday diserahkan kepada 44 perusahaan dengan investasi sampai 519 triliun. Mengenai 158 kesepakatan, sarana yang disodorkan pada 149 harus pajak dengan penanaman modal sampai 258,8 triliun. Tidak hanya kedua sarana pajak itu, pemerintah mempersiapkan pengurangan pajak dalam jumlah besar atau super deduction tax. Sarana akan dinikmati oleh perusahaan yang menggerakkan peningkatan analisa serta penambahan kualitas sumber daya manusia. Sinta mewanti-wanti stimulan pajak itu kurang jika tidak diimbangi keringanan perizinan usaha. Entrepreneur menanti realisasi penambahan perizinan melalui proses perancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law di bagian perpajakan serta tenaga kerja. Konsorsium asal Singapura itu dipilih untuk meningkatkan lapangan terbang dengan keperluan investasi 1,23 triliun serta operasional lapangan terbang yang direncanakan 5,7 triliun. Jadi, kompensasi pemerintah akan menyerahkan pengendalian lapangan terbang Komodo pada konsorsium ini sepanjang 25 tahun. Pada tahun ini, Presiden Jokowi melipat gandakan budget infrastruktur untuk peningkatan 5 tujuan dibanding 2019 jadi 10,1 triliun. Budget itu didistribusikan pada Kementerian Pekerjaan Biasa serta Perumahan Rakyat sebesar 7,6 triliun serta Kementerian Perhubungan sejumlah 2,5 triliun. Jokowi tingkatkan budget infrastruktur sebab memandang ada permasalahan akses konektivitas ke arah tujuan wisata. Banyak infrastruktur yang penting dibenahi, baik terminal, lapangan terbang, termasuk runway yang kurang panjang konektivitas, jalan ke arah objek wisata serta dermaga pelabuhan. Sejauh ini, bidang pariwisata penyumbang penting devisa negara. Pada 2017, devisa dari pariwisata 15,24 miliar serta tahun selanjutnya melompat ke 19,29 miliar. Perolehan pada 2018 melewati sasaran 16,1 miliar, salah satunya sebab efek acara Asian Games.
Berdasarkan analisa World Economic Communitas, indeks daya saing pariwisata Indonesia memang tunjukkan perbaikan seperti tergambar dalam data box. Tumbuh Pusat Statistik mencatat dari Januari sampai November 2019 jumlah kunjungan pelancong luar negeri sampai 14,92 juta orang. Sampai akhir tahun kemarin direncanakan seutuh 16,3 juta atau sedikit meleset dari sasaran 18 juta. Lihat perubahan itu, pemerintah jadikan pariwisata jadi salah satu target utama dalam pencapaian devisa pada 2020. Sarana datang 20 juta pelancong luar negeri dengan prediksi pencapaian devisa sebesar 17,16 miliar. Pencapaian devisa ini adalah salah satunya sandaran pemerintah untuk turunkan defisit secara transaksi berjalan atau current account defisit yang berlangsung karena kapasitas ekspor melambat. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.